Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Salah satu hukum yang mengatur tentang tindakan menyebarkan data pribadi adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Berikut adalah undang-undang yang mengatur hukum privasi. Contoh kasus yang ada di Indonesia yaitu kebocoran data pasien rumah sakit pada Januari tahun 2022. Data pasien rumah sakit di Indonesia termasuk nama lengkap rumah sakit, foto pasien, hasil tes COVID-19, dan hasil pindah X-ray bocor dan dijual di forum online. Contoh yang ada di luar negeri yaitu data 540 juta pengguna Facebook pada tahun 2019. Dunia dikejutkan dengan kebocoran data besar yang melibatkan Facebook, salah satu platform media sosial terbesar di dunia. Informasi pribadi dari 540 juta pengguna Facebook tersebar secara daring. Data terekspos mencakup nomor telepon, alamat email, dan informasi pribadi lainnya. Kebocoran ini menciptakan potensi risiko keamanan, termasuk penipuan identitas yang bisa merugikan pengguna yang terkena masalah. Hal ini juga memunculkan dampak tentang kebijakan privasi dan tanggung jawab perusahaan teknologi terhadap keamanan data pengguna. Kolaborasi yang sering disebut juga kolaborasi secara virtual atau daring adalah melakukan kerja bersama dengan orang yang berbeda tempat dan waktu untuk menyelesaikan tugas menggunakan perkakas tertentu. Dan pada masa pandemi di mana aktivitas harus banyak dilakukan dari rumah, kolaborasi daring menjadi pilihan yang tepat karena pekerjaan dan belajar dapat menyelesaikan dengan efektif. Hambatannya, dari internet juga waktu untuk berkomunikasi. Platform yang digunakan juga beragam. Berikut informasi selanjutnya. Media perkembangan teknologi informasi mulai dari masa prasejarah. Dimulai dengan penggunaan simbol dan piktografi sebagai bentuk tulisan atau Sumeria 2900 sebelum Masehi dan hieroglif atau Mesir kuno. Penemuan serat papirus pada 500 sebelum Masehi menjadi tonggak awal media informasi yang lebih fleksibel. Masa modern, 1400 Masehi sampai sekarang, 1455. Johann Gutenberg mengembangkan mesin cetak, merevolusi penyebaran informasi. Pada abad ke-19, penemuan telegraf oleh Samuel Morse dan telepon oleh Alexander Graham Bell membuka era komunikasi jarak jauh yang lebih cepat. Abad ke-20, era elektronik dan digital. Penemuan radio dan televisi memungkinkan penyebaran informasi massal. Munculnya komputer pribadi dan internet pada tahun 1990-an mengubah lanskap komunikasi secara dramatis dengan email dan situs web. Abad ke-21 atau era digital dan mobile. Perkembangan ponsel pintar atau smartphone di awal 2000-an membawa TI ke genggaman tangan. Platform media sosial merevolusi interaksi sosial teknologi. Cloud computing memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data efisien. Terakhir kecerdasan buatan atau AI dan machine learning memberikan kemampuan baru seperti analisis data cepat dan otomatisasi. Dari teknologi, cara untuk memperoleh info lebih mudah. Banyak sekali dampak positifnya. Pastinya mempermudah kita. Tapi gak cuma positif, dampak negatifnya juga banyak. Pertama ada menurunnya kualitas interaksi tatap muka. Kedua, penyebaran informasi palsu. Ketiga, potensi kecanduan teknologi. Empat, resiko keamanan data dan privasi. Kelima, peningkatan tindak kriminal atau cybercrime. Dan kesenjangan keterampilan serta memudara nilai-nilai budaya. Media sosial adalah platform daring yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, berbagi informasi, minat, ide, dan contoh inskripsi lain. Ini juga adalah bentuk komunikasi yang memungkinkan individu dan organisasi untuk terhubung secara global. Jenis-jenis media sosial yaitu ada situs ulasan, aplikasi pesan, berbagai aplikasi untuk foto dan video, kemudian jaringan sosial. Dari medsos ini tentu juga terdapat dampak-dampak positif dan juga dampak
negatif. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan media sosial ini.